Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Di rimbo kayu tinggi-tinggi di situ sarang buruang balap nang kawak kaji pagi kini tentu sambuang nang tadi falap. Bapak Ibu jemaah sekalian, ternyata tidak bisa dibantah apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini sebagai seorang khalifah Rasyidin yang keempat pernah menyampaikan bahwa kunci untuk mendapatkan hasanah dunia dan hasanah akhirat itu adalah dengan banyaknya teman, dengan banyaknya kawan. Makin banyak kawan, makin banyak teman, maka keterkabulan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar yang selalu kita baca setiap hari itu makin dekat kepada kenyataan. Nah, kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, sesuai joknalah wa ilmu juo, di atas langit ada langit. Di atas yang berkuasa ada yang maha kuasa. Di atas yang membuat rencana ada yang maha membuat rencana. Ternyata seluruh usaha, daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia di dalam hidup, sebentuknya itu semuanya itu berada di bawah level doa kepada Allah. Nah, berada di bawah level doa kepada Allah. Jadi doa itu merupakan bahagian dari usaha manusia dan itu berada pada posisi paling atas. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita beribadah, setelah kita berubudiyah kepada Allah, termasuk di dalamnya doa, baru wa iyyaka nasta'in. Nah, kita minta tolong kepada Allah. Jadi antara ibadah dengan minta tolong itu adalah satu yang padu. Nak mau berdoa, saya nak mau minta tolong, saya nak mau hanya ibadah, nak mau hanya. Nah, jadi ada ibadah yang lengkap, kemudian ibadah itu dilengkapi dengan doa. Barulah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu menjadi terbukti di tengah-tengah kehidupan. Nah, bagaimana cara memahaminya? Rupanya doa kok ada yang langsung dibacakan atau diminta di orang yang bersangkutan, ada orang lain yang berdoa. Nah, di situ rasionya. Makin banyak doa bersenandung kepada Allah untuk diri awak, itu makin terkabul niat awak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah mempelajari, sampai puluhan orang menyolatkan jenazah, itu 99% doa solat tadi dikabulkan. Akan alhamdulillah itu. Jadi kalau seandainya ada yang meninggal, bertiga semuanya bayangnya, itu lah malang itu. Lah malang itu. Tidak malang itu, lah malang mati itu. Lah malang. Tapi kalau sampai cik masaji, sampai, apalagi kalau meninggal seperti di Mekah itu, berapa orang menyolatkannya? Hampir setiap sholat wajib itu sesudah sholat ada sholat jamaah, ada sholat jenazah. Hampir boleh dikatakan jarang sekali sholat jamaah itu yang tidak diiringi oleh sholat jenazah.
Makanya tidak salah jika orang tua-tua kita dulu kalau dapat mati di Makkah lah dia. Karena sebenarnya mati di Makkah atau tidak mati di Makkah itu kan tidak perlu awak nama dan tuan tu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia mau dimatikan. Nah, cuman kita berdoa kepada Allah bisa. Jadi apabila Allah mengabulkan doa, yo meninggal di Makkah, itulah keuntungan yang sangat gadang. Di mana tak keuntungannya? Yang menyolatkan sangat banyak. Sebab kalau sudah menyolatkan sangat banyak, fokus kita kepada solat dulu, maka solat kita itu akan dihukum sesuai dengan bentuk solat orang yang paling khusyuk di dalam jamaah itu. Di makin banyak orang yang solat, kemungkinan makin khusyuk itu akan makin terbuka. Sarami itu orang solat ada 3 juta, 2 juta 500 orang sembahyang di Masjid Haram, enggak seorang enggak khusyuk. Maka seluruh yang ikut di dalam solat itu dihukumlah solatnya dengan yang terkhusyuk di dalam solat itu. Dan itu termasuk di masjid-masjid lain, masuk masjid awak, masjid tauhid. Itulah salah satu di antara keagungan, kelebihan, keistimewaan solat jamaah. Taruhlah kita solat jamaah, dek tak kaja-kaja, anak lapih pula awak semayang, dek kemalau lah anak tadi kecil awak dan semayang lah, niangnya terangan, tak ada terangan belakang leh, kan tak khusyuk awak terus. Tapi solat awak tetap dihukum dengan jamaah yang paling khusyuk dalam solat itu. Itu keuntungan solat jamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata Allah menghormati, menghargai, kaki dilangkahkan, tangan diayunkan, kesibukan ditinggalkan, karajo ditinggalkan, pergi berjamaah. Sehingga melayang-melayang seketik pikiran dalam berjamaah itu tidak tentu arah segala macam. Sebagai suatu untung di awal alai melangkahkan kaki pergi berjamaah, meninggalkan kadai segala macam. Solat awak tetap dihukum dengan solat orang yang paling khusyuk dalam jamaah itu. Sebagai imbalan dari awak meninggalkan kesibukan tadi. Itulah kira. Jadi dikaitkan oleh orang dalam solat jenazah tadi. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kan satu yang berdoa itu. Enggak berdua, enggak bertiga, enggak khusyuk sama saja kadang. Itu perlulah yang dimanakan. Makin banyak kawan, tentu akan makin banyak yang mendoakan kita. Makin banyak teman, makin banyak yang mendoakan kita. Makin banyak yang mendoakan kita, maka akan makin terkabulah doa awak hasanah dunia, hasanah akhirat tadi. Nah, jadi disimpulkan kepada titiak dan ciaan itu kenyamanan hidup, ketenteraman hidup sangat bergaris lurus dengan banyaknya kawan. Itu Ali bin Abi Thalib tuh. Nah, kalau seandainya dibalik, makin resah, makin gelisah, bila makin banyak musuh. Kamu apai musuh saya? Kamu apai lawan sen musuh? Hidup akan resah, hidup akan gelisah, rasa hidup diranjau, rasa berjalan dibancah. Nah, permasalahannya gini leh, ba'a membuat sepuluh kawan kau banyak. Nah, itu masalahnya leh. Nah, kan memang wak celiak Pak dan Ibu. Makanya para ulama memberikan statement apakah orang itu baik atau orang itu tidak baik. Celiaklah di waktu 2 hal. Mana 2 hal? Ketikonya sakit dan ketikonya meninggal. Apa yang diceliak di sini? Ada ndak orang pergi menceliak? Itu adalah ukuran, itu adalah patokan memberikan penilaian. Ketikonya sakit je, ketikonya meninggal je. Kan ada je pak-pak dan ibu ketika sakit, langau tak inggok. Dirawat di rumah sakit tu, sampai berang-berangnya ke bininya, malih dan kau kakau saya. Cinta tu nya bininya mah. Muak dan kau kakau tiup kau kakaunya memang ambil hewak mah. Tapi kawan sebelah, kamar sebelah, indak berhenti orang tiba.
patah tubuh hilang berganti. Tibu ko sauto, tibu ko soto, tibu ko sauto, tibu ko sauto. Kalau 3 peti itu susu Indomil. Roti amba saya bara kardus tu. Sementara nak sakit ko air saya payah lalu. Minum saya jok pipet di sudut bibir. Nah akibatnya nama unyian sakit tambah gapuak, nah sakit tambah kurus. Cirabik cucu kau munyian kakeknya sakit. Ada munyian ada gini le waang patang la waang le munyian kecil. Buat parit kanyang. Nah, kapan itu terjadi? Kalau kawannya banyak. Apole ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya Allah. Tapi sebaliknya ada yang terjadi. Tak sing ingok langau tak ingok. Waktu sakit langau tak ingok, waktu mati nampak pokok-pokok senang tiba. Heboh nagari ketikanya meninggal, ramai orang. Ujilah ketika dia sakit dan ketika dia meninggal. Nah Bapak Ibu, banyaknya yang meninggal, banyaknya yang hadir ataupun yang datang mentakziahi dua katanya meninggal, itulah bergaris lurus dengan banyaknya yang menyolatkan. Di padang panjangnya meninggal, di keliling jauh tinggal jauh kawannya tu. Nyokajang kamari, pikuk menyembayang kawan nambuh mah. Kan ya itu dalam hidup. Di sianu meninggal, you tak mungkin terus. Karajonya tinggal, aktivisannya tinggalkan, nyobatalkan segala perjanjian, dek kawannya meninggal. Itulah mahalnya sebuah pertemanan Bapak Ibu. Dan cik lai kan doa waktu hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Senang di dunia, senang di akhirat. Dengan banyaknya teman, pasti senang di dunia. Bang kebitu, banyak nang memikirkan awak, banyak nang mendoakan awak. Awak kabar lek, tukang piring kawan, tukang lado kawan, jual sayur kawan, tukang atok kawan, menjual simin kawan, menjual cek kawan. 2 bulan jalan meralik kali kembangan cerita tu. Tak kembangnya awak malah mengambangan. Kau tak dengar dia dan melenggang kau ralik kau anak pertama. Jana yo mai. Oh, tu lah siap. Itulahnya kau rumah gelum apa itu tu bawa cek dah. Lah bawa cek lah selesai lo cek. Dia gak dikalu-kaluan seketik keadaannya. Iya. Itu daging teleponnya, kau kawan kau ralik kau lagi daging 10 kilo lah nyaman tu lah 10 kilo. Akhirnya tak pokok kali kan. Modalnya tadi ternyata bukan tidak punya modal, dia sudah membuat modal semenjak dari dulu-dulunya bergaul. Banyak kan kawan, itu intinya. Tapi kalau kawan tak ada, pikul salah seorang tu itulah. Pikul salah seorang. Kalau si tumpu menolak karobat, tak ada kawan nama menolong. Sebab awak bantu tolong, akan itu jadi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, malam tadi kaji awak kan marah ke situ sebenarnya. Kalau tidak ada perubahan awak cari tanggal 27 nanti itu 10 Zulhijjah. 27 Mei. Kalau tasabih 10 Zulhijjah, lo dewa tekana ada yang korban. Tekana ada randang gajebo. Ada. Tarang-tarang buntut. Akan ada nama buntutnya, ada buat ikunya agak dua ya, caknya. Tok kar yang pun kan buat sup. Kan ada tu. Tu takkan ada. Nah Bapak Ibu, hakikat dan substansi daripada ibadah korban adalah berada di situ. Makanya tidak sama orang nanamuah mengikuti ibadah korban. Kalau dicari dan diamati karakter ibadah korban di dalam agama kita, kalau awak di tauhid, Pak Dir beras orang korban awak 3. Bagaimana sama je asliah. Pada umumnya nampak ada bergerak antara 3, 27, 29 itu nampak. 3 tak suka ya? 3.
3 juta tu banyak berarti mah. Dua liang ke teliti orang teliti tu. Ndak seketik teliti ada. Apa lagi ke kerupuk pitala. Tapi sekarang kita kasihkan uang 3 juta. Dengan rela begitu saja. Ikhlas. Dan tidak dipikir-pikir lah. Itu tidak akan dilakukan oleh orang sembarangan. Nah ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, perbuatan awak ikut menjadi peserta korban itu oleh Allah dipandang sebagai suatu ibadah bukan main. Setidak-tidaknya dengan kita ikut menjadi peserta korban itu ada 7 manfaat. Pertama, ibadah korban itu akan memupuk rasa ketaatan kita kepada Allah. Kan Allah waj'alni 'abdan syakura waj'alni 'abdan sabura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai bersabar. Untuk memupuk ketaatan ibadah kita kepada Allah, ibadah korban itu punya kontribusi yang bukan main. Berbeda dengan sedekah yang kita lakukan setiap hari, itulah rutin. Ya, kalau sedekah itu ya tergantung ke kita. Barataluk, barabisa. Ya lalu dia yang malah dimasukan. Kau 1.000, kau 2.000, kau 5.000, kau 10.000 berada lah. Tapi ketika ibadah korban tidak bisa begitu. Nyolah dipatok sesuai kesepakatan. Bara ragu terana angke itu. Dan jumlahnya agak besar. Jumlahnya agak besar. Artinya memang kalau makin punya ratu orang itu makin tak terasa benarnya. Tapi ada nyoba kacau tiap bulan. Bakacil tiap bulan barunya mampu. Tinggi itu. Jadi dengan cara bantu itu ana muncul ketaatan kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, rasa takwi buat salah panjang tangan tawekan, panjang kaki kita langkahkan terpupuk. Maka pendekar-pendekar korban, orang yang tidak pernah absen berkorban setiap tahun, dituntun oleh ibadah korban itu, lidahnya terjago, tangannya terjago, langkahnya terjago selama setahun. Itu gunanya ibadah korban. Untuk memperlunak dan memperlembut sehingga terjago dari berbuat maksiat secara tidak disadari. Adimah letaknya tuh. Sebab korban yang kita sembelih tadi itu kita bagikan kepada seluruh orang. Dan orang itu secara tidak langsung mendoakan. Baik mendoakan maupun tidak, lah pasti itu. Walaupunnya secara person per person yang tidak tahu, bahagian daging yang siananya makan, lah pasti itu nendapek daging bahagian dari awak itu berdoa elok. Sehatkanlah orang yang berkorban. Panjangkanlah umur peserta, tambahkanlah harta peserta, tingkatlah kedermawanan peserta, lah kajadi berdoa kebaikan untuk awak. Mustahil lah berdoa buruk dia. Tuan dapat laknat seluruh nama korban tu, tidak ada itu. Apalagi kalau saya dapat jatah daging tu memang jarang dapat daging. Jadi dengan cara demikian, rasa ketaatan kita kepada Allah akan bertambah. Bama kau sampai besi tumpu nambo menarang rasa ketaatan kau. Ya kadang-kadang kan gitu Pak Ibu. Semayang dia tapi malih. Ya semayang deh, tidak semayang udah sholat, semayang cek selesai. Nah, itu kan rasa ketaatan yang tipis. Tapi ada seperti imam, makin lama imam itu baca ayat makin senang dia. Makin lama sujudnya makin senang dia. Itu kan ketaatan masalahnya. Tapi kalau ketaatan yang kurang, dia malih yang kalinya imam baik. Tapi lo kerukuk lama nah. Nah, itu ketaatan yang kurang itu. Ianya sakit semacam itu lain persoalan. Itu imam punya metode nanti. Kalau banyak lah sakit kaki panjang ayat. Tapi bagi makmum di belakang makin panjang ayat makin senang. Makin lama sujud makin senang. Nah, ada teman saya itu di Asliah, tak boleh kecil orang. Pas orang sedang Pak Ustadz Mahfuz Mutia waktu itu yang jadi imam. Jadi pas rakaat pertama itu saat baru membaca ayat imamnya lari nyeput itu sembahyangnya.
Nah, kau besok ni tiba balik aku tanya, apa kau lari sebatang? Malih Rin. Ayat danta bila kalau kuat je. Sampai hisnya baca pas maghrib. Kayu tak panjang saya tu. Tapi jalah berang bantu itu. Sabbi'isma rabbikal a'la. Ni suruh saya. Bamang kau lari saya. Malih Rin tapi bila kalau kuat. Itu ketaatan yang kurang. Ketaatan. Karena lah lamanya. Tapi memang bagi imam yang solat maghrib sesuai dengan sunnah, ayatnya yang sederhana, yang pendek. Itu yang pertama, memupuk ketaatan. Yang kedua, memupuk rasa syukur kita. Atau dengan bahasa lain, memupuk kesyukuran. Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada memberikan sesuatu kepada, bolehlah kok cucu, kok anak, ataupun anak-anak. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu. Tergugahlah kita ingin beri lagi setelah itu. Tergugah. Dia santiang anak besok dia pergi balik. Ternyata kita bersyukur kepada Allah juga demikian. Kalau apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri dengan syukur yang sangat mendalam, Allah akan tambah. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur atas apa yang aku berikan, aku pasti tambah. Sana Allah menjadi awak bersyukur tu, tambah dari Allah balik. Nah, ibadah korban memupuk rasa kesyukuran itu. Ibadahnya kan beda kan? Berbeda dengan sedekah langsung itu. Berbeda dengan dibelikan baju. Berbeda dengan dibayarkan minumnya. Itu masa rangkah namanya itu. Tapi kalau ibadah korban kan banyak ketebengnya. Kumpulan piti, di Bali Tarana, di Abian, di Karajuan baru dibagi. Itu memupuk rasa syukur kita yang sangat dalam. Kemudian ketiga, memupuk keikhlasan. Mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam beribadah. Apa itu memupuk rasa ikhlas? Abo yakin. Dan yang ketiga, memupuk rasa ikhlas kan? Ada ndak awak setelah berkorban tahun lalu tu akan-akana balik barajarik lah nandag yang tena modern kan ada keikhlasan terkait itu Pak. Orang ikhlas adalah orang yang apabila dia sudah melakukan suatu amal apabila berkaitan dengan kawan-kawan dia tidak pernah mengana-ngana itu ikhlas sama itu. Umpamanya Pak Marun sudah kakin saruang kambo. Tapi tiap basuh mau bertanya juga ke saruang. Saruang dulu babu ya. Saruang dulu babu ya. Sekali-sekali nampak mo. Kau nak buat kira dulu kan? Tentu ibu tiap. Itu namanya pasan baturi pitaruah. Bunyian ibu tiap boleh. Nah orang ikhlas, iya nak tahu, iya nak salah. Nanti ikhlas. Nah, makanya ada contoh yang paling vulgar kalau ikhlas ke. Maaf, memang agak vulgar, tapi pas pernah contohnya itu di pangan. Buang iya tang iya. Wak buang iya tang iya, kamu duduk ke bawah, duduk ke teh. Duduk ke teh lah. Kalau duduk ke bawah, nonton film pere lah, Wak. sudah tu duduk ke bawah. Atau tak ke kawan, ada yang tadi dia kawan. Lah 3 kali malangkang ke batu, aja baca-baca. Itu jadinya lah. Pasti madok kata. Dan setiap yang sudah pergi, ada tak awak ingat-ingat balik? Mengalih itu keringat. Lah itu dia kena. Barangkali ya tu lah tadi. Kan ada itu dah. Tak ada dah. Itu dia. Jadi setelah kita beramal, menolong teman, memberikan sesuatu, indah dibaca-baca lah. Itu ikhlas. Nah, cuma kadang-kadang dibaca, kok ada lamanya. Siano. Ya dah. Tak tahu ya boleh. 3 tahun yang lalu terkena awak bertamu di Bukit Tinggi mas Simpang Raya makan awak den bayi yang kayak tu den bayi kau baca je kau. Itu tak lihat tak ikhlas terang. Nah ibadah korban jika kita lakukan memupuk kita itu kan bagus itu memupuk kita. Nah Bapak Ibu hadirin nyolah kapasti dia orang nana pernah awak tolong pernah awak bantu tu nyolah tak lupa tu. Pernah awak bertamu Bukit Tinggi 3 tahun yang lalu. Oh yo. Hanya pikirannya menjala ke makan Simpang Raya tadi itu. Kalau menjala pikirannya bahasa awak nak bayar. Tak perlu dikecil. Dan bayar mah. Tak perlu itu.
Jadi rasa syukur, rasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah itu akan terpupuk secara langsung oleh melaksanakan ibadah korban. Itu yang ketiga. Nang kampe. Ibadah korban itu akan memupuk rasa peduli sosial. Kolah nanti kaji saya dari awal tadi. Celiak kida, celiak suak, celiak muka, celiak belakang. Allah SWT tidak akan pernah melepaskan kita dari adanya yang patut ditolong, adanya yang patut diperhatikan. Banyak sekali yang patut ditolong, yang patut diperhatikan dalam hidup. Ada enggak rasa peduli wak? Sajak dari magari menangis si anaknya, kuat tangisnya. Bobok na, jangan menangis jalan nak. Dek ndak berhentilah pukul 9:30. Buat tokok pintu. Assalamualaikum. Ba anak kau menangis Cuca lihat. Sebab anak awak lebih banyak padanya, awak lebih tua padanya. Kini belum pengalaman. Sakit paru anak kau mah. Sebentar ayo, biar ke rumah awak dan biar sakit paru. Siapa yang mau melakukan itu? Orang yang punya kepedulian sosial. Ada cuek saja. Malah campangannya. Nabi batu lempungkang atoknya. Itu sebalik yang terjadi. Lempungkang atok rumah orang. Orang yang punya kepedulian sosial jadi pikir ada apa di sebelah. Apalagi kalau yang lebih parah dari itu. Mungkin tidak makan. Apalagi ya biasanya orang yang punya kepedulian sosial itu, Ambo waktu baru ulang kuliah dulu dari Paramanjang ke Padang, pernah sekali lalu di waktu itu kan air mancur itu lan bentuk ini lapang gitu. Jadi pernah sekali lalu tu dari Padang tagak saya teatonyo. Ada sekitar 20 orang tentara pulang dari timur menumpang tagak saya. Bos tagak lagi. Sehingga taluk dah tahu mana pergi suri ke belakang. Suri ke belakang rabah kudo untung capek supir memutar setrika. Putar ke kiri mau otonya menghantar ke ngarai. Kok lurus ya enggak ada umur sore. Gila tang iya tu. Rabah kudo. Sehingga keluarlah ke pintu oto sebelah katil. Allah saya serak. Di depan kami itu ada mobil, ada oto, bantu oto roda ampek, kijang, ada Avanza tu. Itu ada bertiga, baranti oto itu ketiga, lainnya keduanya, langsung tolong. Di antara yang menolong itu ada orang barat. Mungkin turisnya barangkali, turun, pacik tangan, satu lainnya menolong, walaupun nggak bisa berbahasa sama sekali, tolong. Pertanyaannya adalah, apa yang mendorong orang nanti muko tadi baranti kemudian menolong? Jawabannya rasa kepedulian sosial, rasa peduli. Dulu ceknya lari sini, ketinya lah ada awak ada cek. Itu di waktu berulang bola balik Solo dulu, tiba di Sumani, ada orang terkalapak di jalan. Itu lambek, anak lambek caliaknya tarik. Ambo berhenti, rupanya ada tabrak lari. Berhenti bo turun tua tiba masyarakat. Nah yang kata otombo langsung dibawa ke pasar Semani. Ada di Senggarak kok sejauh aja tuh pasar Semani langsung dibawa ke puskesmasnya. Jok masyarakat tadi. Bagaimana alah kalah turun bagaimana alah selamat langsung asal bagaimana biarlah buat tunggu risiko di presto punya KTP segala macam ke rumah dicalik ke orang mahnya. Terus lah. Dah berapa? Dah ada. Sorry bo. Lah selesai di kantong balik situ balik. Rupanya lah ada di sananya. Ternyata dia adalah orang sejong gitu. Jadi apa ibu sekalian, yang menyebabkan awak berhenti itu tidak dinamakan adalah rasa kepedulian sosial. Insya Allah ibadah korban memupuk rasa kepedulian sosial itu. Nang kalimo ibadah korban yang kau hadapi pada hari raya haji itu akan menanamkan ukhuwah Islamiyah yang mendalam. Kalau tadi kepedulian sosial tuh rasa ukhuwah, rasa badusana innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Orang mukmin bersaudara. Bagaimana kalau orang mukmin bersaudara? Sebenarnya hampir mirip dengan kepedulian sosial. Tapi kalau kepedulian sosial itu hanya kepentingan ataupun hanya nampak dari dunia saja. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah itu mendalam. Dunia dan
dunia dan akhirat. Sampai-sampai di dalam sholat pun didoakan. Kalau kita sudah punya kepedulian sosial, karena nawak tolong turang orang Islam, dan nawak tolong itu adalah orang yang beriman, pas waktu sholat beko awak akan didoakannya. Nah, itulah kaji awak pertama tadi akan berimbas kepada awak menjadi lapang di dunia, lapang di akhirat. Yang keenam, ini adalah sarana untuk membersihkan jiwa. Ibadah korban itu sarana untuk membersihkan jiwa. Orang yang ikut berkorban jiwanya akan bersih. Apa makna membersihkan jiwa? Yo, Bapak dan Ibu sekalian, kan banyak sekali nan dicali adik mato, nan tedanga adik telingo, nan diawai adik tangan, dan nan ditapaki oleh tapak awak dalam berjalan. Maka tidak seluruhnya yang kita saksikan, yang kita dengar itu baik-baik. Ada aja yang terjelek-jelek. Walaupun tak satu bagunjiang, tapi dek gunjiang dek awak terangah dek awak nikmat yo terasa seketek. Dan tak satu gunjiang dek api dan simak je. Dan tak satu api dan simak agak seru ceritanya lah tekan elok seketek. Nah, kan begitu. Kadang-kadang malah di hati saja. Memang tidak terlahir di dalam sikap dan perilaku, tapi dalam hati terbayang. Alah, baru itu baju lama enggak loh. Dalam hati saya kotor pula sedikit, akan seperti itu. Alah, baru itu otonya cok nak kalah sono bunyian. Dalam hati, itu kotorlah jiwa kita seketek. Atau baru masuk ke dalam masjid. Ada kajian awaknya. Awak duduk dekat itu besoknya lu ambil duduk di sini. Jadi ke masjid sekalinya ambil lu duduk di sini. Kotor lu seketek kayak gitu. Dengan melaksanakan ibadah korban, kotoran-kotoran itu akan dicampakkan, dikikis. Itulah makanya dalam kita minta ampun, dalam kita saling memaafkan, kan selalu terucap itu. Baik nan disengaja maupun nan tidak disengaja. Anak tadi itu masuk kategori tidak sengaja. Wah, tidak bisa lepas dari itu. Terperogok nampak dewa aurat manusia, terperogok dewa, kan nampak dewa tu. Walaupun sudah itu awak tidak mencari ke situ leh, tapi sebentar kok nampak, kotor lu seketek. Apalagi diulang balik, cari lu balik, tu tambah kotor tu. Maka ibadah korban akan mengikis kita dari itu. Terakhir, ya, ibadah korban itu akan membersihkan harta kita. Memang Bapak dan Ibu awal habis sedekah, tapi sedekah itu kan bainggo-inggo baru. Awak lah zakat, zakat itu yang taruh. Lalu tambah celai, gosoknya ampale haluinya, namanya ibadah korban. Maka ibadah korban itu akan memberikan harta kita menjadi bersih. Harta yang bersih adalah harta yang dekat sekali dengan berkah. Kalau lah berkah itu manfaat. Mungkin dapat disampaikan kalau kewak nama samo. Arato itu sebentar. Arato itu nasawananya nan pokok dewa jumlahnya atau manfaatnya. Manfaatnya sebentar Bu ya. Pasti yang awak perlukan di harta itu bukan jumlahnya, tapi manfaatnya. Nah, untuk menggait manfaat dari sesuatu yang dimiliki adalah ibadah korban. Silakan Ibu, Ibu. Ini kan ada niat. Mana yang lebih afdal kita korbankan namanya. Oh gitu. Ini umum ini Bapak Ibu. Kamambopai memang banyak kelihatan seperti itu. Bahkan di waktu mengaji di Tanah Hitam kalau tidak salah. Di muka membawa ceramah itu daftar korban. Daftar orang korban. Bocah lihat Jawi nomor 1, orang mati sadonya. Jawi nomor 1. Baidar almarhumah. Rahmat Melenggang almarhum. Ketujuhnya orang mati. Jadi itu jadi bahan pengajian semua sekali. Kau pak Jawi nomor 1, kau lah siap kau menanggung akibatnya. Babu ya, kok nyotibo balik ketujuhnya waktu Jawinya dia dah biar bakar. Mayawi mo, ngawak. Kau tak tabang ambu entah laju.
Iya. Boleh kenal dah. Jadi sawan lagi kok ada dua jenis korban yang peserta korbannya tidak boleh memakan dagingnya. Pertama korban nazar, yang kedua korban sedekah. Apa itu korban nazar? Ya kita bernazar berkorban. Kok lulu anak ambo ujian, ambo bernazar menjadi peserta korban. Lulu anak wajib awak satu bahagian awak tidak boleh awak makan dah. Ambillah bagian awak tu, tak perlu petarang ke panitia doh. Agian ke rumah swalah, antang ke bahasa usang rumah bializan sah. Umpamanya, nah ya. Itu korban nazar namanya. Yang kedua korban sedekah. Apa itu korban sedekah? Berkorban untuk orang yang sudah mati. Berkorban untuk orang yang sudah mati ada dua yang harus diperhatikan. Pertama, dagingnya kita juga tidak boleh ikut makan. Ambillah jatah kita, antarkan ke teman. Berikan kepada orang miskin atau nangkap patut nala rencanakan. Yang kedua, sebenarnya yang berkorban itu kita. Awak nama korban itu. Nanti tulis di situ Buya Alizar. Tetap Buya Alizar tertulis. Apakah untuk istrinya almarhumah hamba? Apakah untuk orang tuanya? Apakah untuk kakaknya, untuk bapaknya? Itu urusan dia dengan Allah. Sehingga setiap sesudah sholat mungkin tak sebulan sudah itu. Ya Allah, ambo kepatangko kentigo namo ikut korban ya Allah. Alizar, Buya Alizar pertama itu ya Allah untuk ambo tu. Agian pahalanya kambo. Alizar dua ya Allah untuk apa ambo tu. Almarhum agian kenya ya Allah. Alizar tiga untuk ibu ambo tu. Agian pahalanya kalau ya. Amin. Hati kita. Cuman kadang kalau ndak ditulis engkau namo ndak lama hati. Kan kau masalahnya kok. Apa kau berdosa menilai namo tu ya? Ndak bulia. Cuman itu hakikatnya di dalam itu duduknya di dalam agama awak. Sehingga kami di Asiliah deknya tuntuknya jen ndak ada orang-orang dek apa buat itu. Umpamanya namanya Fatmawati garis miring ibu tu almarhum. Apa buat mentu aja lah. Barunya tanang. Jadi sebenarnya apakah untuk kita boleh berkorban untuk orang mati boleh. Boleh. Tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pahalanya kepada sianu. Ambo menjadi pesta korban adalah untuknya. Lalu ya. Ya. Barangkali Bapak dan Ibu ke Solo, ke Sungai Nanam. Tidak ada masalah. Dari saya pun ngasih uang sama ibu boleh juga. Sebab ketika sudah diberikan oleh orang ke kita, maka uang itu menjadi milik kita. Apalagi anak-anak yang beri. Iya, seluruhnya mendoakan. Anak juga, misalkan anak nggak doakan orang tua, pastilah didoakan. Boleh saja. Boleh saja. Jadi kuncinya adalah didoakan kepada Allah, pahalanya untuk yang bersangkutan. Itu kuncinya itu. Bu ya. Jadi depan turun selesai ke Solo ke Sungai Nanam tidur situ makan pagi. Di hari lewat pukul 6 maka mengaji subuh harus berhenti. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.